Yohanes mendengar apa yang dikatakan oleh 7 guru. Dan ia hendak menuliskannya. Tapi dilarang. Jangan tulis, meteraikan itu. Oh, haleluya. Daniel mendengar 7 guru mengumandangkan suaranya. Dan kepada Daniel dikatakan, masih jauh Daniel, meteraikan itu. Praise the Lord. Di zaman Daniel, 7 guru tidak tersingkap. Di zaman Yohanes di Pulau Patmos, 7 guru tidak tertulis. Tidak tertulis dalam nas kitab suci. Brother, inilah yang membingungkan. Dan sebelum 7 guru mengumandangkan suaranya untuk menyingkapkan misteri, kenapa sorga sunyi senyap selama setengah jam di meterai ke-7, maka Tuhan harus merestorasi, mengembalikan semua kebenaran yang tertulis dalam nas kitab suci, yang antara lain adalah baptisan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan percik, bukan Tritunggal, bukan Bapa dan Roh Kudus, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptiso tenggelam. Kemudian dia harus mengkhotbahkan kealahan, bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Kemudian harus mengkhotbahkan tentang misteri apa yang berlangsung di Taman Eden, benih ular, buah apa yang dimakan oleh perempuan itu di Taman Eden. Kemudian menerangkan tentang misteri baptisan Roh Kudus tanpa sensasi. Semuanya itu ada tertulis. Amin. Benih ular ada tertulis, kealahan ada tertulis di Alkitab ini. Baptisan air ada tertulis, baptisan Roh Kudus ada tertulis. Kemudian menjelaskan dan menerangkan juga tentang bahwa neraka tidak kekal. Ada tertulis, neraka tidak kekal. Ketika pengajaran mengatakan neraka kekal. Amin. Untuk menjadi kekal, Anda harus menerima yang kekal. Dan hanya ada satu oknum yang kekal, Allah sendiri. Dan Allah adalah firman. Jadi untuk menjadi kekal, seorang harus menerima firman di zaman ini. Di zamannya. Apakah setan mau? Sedangkan setan adalah pemimpinnya neraka. Amin. Jadi kalau neraka kekal, berarti setan sebagai pemimpin neraka harus menerima dan menghidupi firman ini. Mau setan rupanya? Jadi bagaimana mungkin neraka kekal? Untuk menjadi kekal, Anda harus menjadi bagian dari firman Allah. Dan Anda harus menghidupi firman itu. Setan tidak bisa. Itulah yang tidak bisa dilakukan oleh setan. Menghidupi firman. Mentaati firman. Nah, hal-hal yang lain kemudian dijelaskan. Itulah yang tertulis. Harus dikembalikan dulu kepada posisinya di dalam Alkitab ini. Amin. Setelah nas tentang baptisan air, kitab Tindakan pasal 2, keluar dari posisinya. Betul? Keluar dari posisinya. Maka kemudian tampil nabi mengkhotbahkan, mengembalikan ke posisinya. Semua harus kembalikan ke posisinya. Praise the Lord. Nas-nas itu harus dikembalikan ke posisinya. Apa yang dikembalikan? Pengertian dari apa yang benar yang kemudian diselewengkan oleh serigala-serigala ganas, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, 4 belalang, Yoel 1. Maka Tuhan harus kembalikan. Praise the Lord. Dan yang berikutnya yang Tuhan harus kerjakan adalah sebuah peristiwa yang besar. Haleluya. Apa itu? Kedatangan Tuhan. Amen. Haleluya. Itulah peristiwa yang besar, kedatangan Tuhan yang ada di Wahyu 10, di 1 Tesalonika pasal 4, untuk membuka gulungan kitab, melepaskan meterai-meterainya, untuk memberitahukan misteri kenapa sorga sunyi senyap selama setengah jam. Karena ke-7 guru yang memegang misteri kenapa sorga sunyi senyap. Nah, inilah yang menjadi inti daripada pesan itu sendiri. Inilah yang harus diberitakan kemana-mana. Tuhan sudah turun dari sorga. Yang lain-lain seperti baptisan air, tentang kealahan, tentang baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya, tentang benih ular, itu hanya poin yang tertulis.
Yang tertulis betul-betul tertulis di Alkitab. Tapi 7 guru, mana ada tertulis? Coba tunjukkan satu nas kepada saya dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada 7 guru tertulis di Alkitab. Tidak ada. Hanya ada ditulis di Wahyu 10. Itu pun jangan tulis. Amin. Itu pun dikatakan, jangan tulis, meteraikan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Menjadikan 7 guru tidak tertulis dalam firman. Praise the Lord. Dan kalau ada orang yang merasa tahu, aku tahu penafsiran tentang 7 guru. Maka penafsiran yang benar adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Semua nas dari Kejadian sampai Wahyu harus dovetail, harus terkoneksi, harus terkait. Satu aja nggak terkait, bukan penafsiran itu. Alias mereka-reka, menduga-duga. Alias penafsiran pribadi. Haleluya. Dan untuk supaya penafsiran 7 guru ini tidak meleset, maka harus sang penafsir yang turun. Amin. Sebab tidak ada manusia manapun yang akan bisa menafsirkan isi 7 guru, 7 suara misterius itu, selain Yesus Kristus sendiri. Penebusan sepenuhnya